Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kak Rahma, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rahma Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rahma akan membahas tentang si suplir, teman-teman. Kalian lihat di sini adalah suplir koleksi Kak Rahma dan enggak Kak Rahma jual dulu, teman-teman. Kalau kalian tanya ini suplir apa namanya, Kak Rahma nggak tahu, teman-teman. Jadi bagi yang tahu kalian boleh komen ya. Ini kalian lihat ini pucuk-pucuknya tuh pada layu, padahal cuman tadi yang nggak Kak Rahma siram tapi langsung melayu gitu. Tapi ini udah Kak Rahma siram sejenuh-jenuhnya. Terus di saat Kak Rahma lihat kok bisa suplir Kak Rahma tuh kayak rada-rada kering, dan ternyata pas dicek media tanamnya tuh tinggal pasirnya aja, teman-teman. Seperti yang biasa Kak Rahma bilang ke kalian, kalau media tanam yang Kak Rahma pakai itu kan tanah yang berpasir bercampur dengan kotoran hewan, kotoran kerbau dan juga sekam gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh udah sekitar hampir 1 tahunan, kalau Kak Rahma nggak ganti-ganti media tanam, itu yang kotoran kerbaunya tuh kayak terbawa arus gitu. Waktu kita siram dia akan terbawa arus air gitu, teman-teman. Sedikit demi sedikit itu akhirnya yang tinggal adalah tanah yang berpasir. Kalian boleh lihat ini tinggal tanah yang berpasir dan juga udah akar semua, teman-teman. Berarti ini Kak Rahma harus potong akar dan juga membelah. Ini juga udah sangat rimbun. Jadi kalau misalnya biasanya suplir Kak Rahma kalau misalnya nggak siram sehari nggak masalah gitu, teman-teman, dan daunnya juga nggak sampai mengalami kekeringan gitu. Tapi berhubung ini udah sangat rimbun dan memang harus kita belah, jadi sekarang Kak Rahma akan memperbanyak sekaligus mengganti media tanam. Tetap media tanamnya sama juga, Kak Rahma menggunakan media tanam yang seperti yang Kak Rahma pakai biasa, yaitu tanah yang berpasir bercampur dengan kotoran hewan. Itu sebenarnya gini ceritanya, secara tidak langsung bukan Kak Rahma sendiri sih yang mencampurnya. Itu karena kandang hewannya, kandang kerbaunya tuh di pinggir laut, teman-teman. Jadi dia kan udah bercampur dengan pasir. Nah Kak Rahma pakai, ternyata itu bagus untuk semua tanaman Kak Rahma dan cocok-cocok aja. Kak Rahma lihat kan, tinggal dicampur dengan sedikit sekam itu udah bagus banget, teman-teman. Palingan nanti kita kasih rutin pupuknya aja tambahan gitu. Dan di sini ada suplir yang Kak Rahma nggak tahu nama, kalian boleh komen. Terus di sini sebentar Kak Rahma tunjukkan, ada suplir kaki kelinci, teman-teman. Nih kalian nampak, bukan kaki kelinci, kaki merpati. Nah kalian nampak bentuk daunnya tuh emang persis kayak kaki merpati gitu, teman-teman, mungil. Dan yang Kak Rahma suka itu batangnya tuh nggak tinggi sama sekali. Ini pucuknya seperti ini, dan ini daun yang sudah tua yang harus kita potong. Jadi nanti sekalian harus kita potong-potong juga, teman-teman. Ini juga sama kondisinya, kalian lihat tuh udah akar semua. Jadi emang harus benar-benar Kak Rahma perbanyak juga dan potong akar. Ini adalah suplir kerak nasi. Itu emang nih daunnya cantik banget. Ntar Kak Rahma zoom. Nah ini daunnya emang kecil-kecil padat gini, teman-teman. Kalian lihat ini satu tangkainya tuh banyak rimbun gitu nih. Ini dalam satu tangkai, teman-teman. Jadi waktu dia muncul tuh dia emang udah kayak berkerak gitu. Ini pas pucuknya tuh bagus banget. Nih ini bagian pucuknya, tapi dia belum mekar sempurna, teman-teman. Nggak nampak ya. Ini daun yang udah kering, jadi harus kita potong. Sebentar Kak Rahma potong ya. Ini akan Kak Rahma potong. Nah ini adalah daun keringnya. Sebenarnya cantik ya, ini kayak ranting-ranting pohon gitu. Cantik banget untuk diawetkan, kita taruh di vas bunga. Itu oke banget. Dan ini adalah daun mudanya, teman-teman. Kalian lihat, ini satu tangkainya tuh emang udah banyak. Jadi pas sudah mekar dikit seperti ini. Nih
Tapi waktu udah mekar banyak gini, terus ada warna oranye-oranye gini, itu bagus banget teman-teman. Jadi ini juga kondisinya sama, itu udah padat banget potnya. Jadi sekarang Kak Rama udah memiliki 4 pot suplir, 2 yang kaki merpati, 2 pot kaki merpati, yaitu teman-teman itu kaki merpati, dan 1 yang kerak nasi, dan 1 lagi Kak Rama nggak tahu apa namanya, 1 pun nggak jual, itu koleksi teman-teman. Ini kalian lihat, ini sebenarnya banyak banget tunasnya. Ini nampak kan, ini emang udah penuh banget nih teman-teman, jadi harus Kak Rama belah gitu. Ini langsung kita belah 2 ya. Ini kalian lihat udah akar semua. Jadi kalau misalnya kayak gini kan nggak sehat lagi, dia nanti nggak bakal mau berkembang. Yang ada dia udah gampang kering gitu teman-teman. Ini udah akar semua. Jadi sekarang akan Kak Rama belah. Ini belah 2 aja, nggak belah banyak gitu. Ini kayaknya langsung dibelah 2 gitulah teman-teman. Langsung belah kayak potong kue. Sebentar ya, Kak Rama ambil pisau. Ini langsung Kak Rama belah 2 ya. Tapi enggak betul-betul membersihkan akarnya gitu teman-teman, karena Kak Rama takut juga dia akan stres. Tapi kalau misalnya kalian mau bersihkan akarnya sampai benar-benar bersih boleh juga, tapi resiko stresnya tuh besar banget teman-teman. Ini harus Kak Rama potong 2 ya. Jadi semacam potong kuenya gitu. Nih, potong 2 aja ya. Ini perbanyak, dan ini biar rimbun gini nanti. Daun-daun kering kita pangkas dulu ya. Ini yang masih hijau nggak Kak Rama ganggu gugat. Ini kita ambil yang kering-kering aja. Ini banyak banget tunas-tunas yang udah bermunculan kembali teman-teman. Sebenarnya kalaupun nggak Kak Rama belah nggak masalah ya, yang penting ganti media tanam aja. Tapi berhubung udah dibelah, sekalian aja Kak Rama perbanyak, karena stok sama Kak Rama tuh tinggal 1 lagi. Ini kalau misalnya udah kita buang daun-daun keringnya, udah kita ganti tanah, dia cepat banget berkembang. Kalian nampak nggak, lihat ini tunas-tunasnya udah mulai banyak. Langsung Kak Rama congkel kembali ya. Kalian nampak ini akarnya udah full banget. Jadi dia emang udah besar banget nih. Ini bonggol suplirnya nih udah segini aja, kalian lihat nih akar semua. Jadi langsung Kak Rama belah aja ya. Sebenarnya belah kayak gini beresiko bisa jadi terputusnya mata tunas yang lain teman-teman. Tapi Kak Rama nggak mau cuci sampai habis, karena untuk menghindari stres aja gitu. Kecuali kalau misalnya kita punya waktu yang cukup lama untuk mempersembuh stres, mempersembuh ya. Udah hati-hati banget nih. Kita saling mengikat teman-teman. Jadi Kak Rama udah memiliki 2 setir kerak nasi, dan ini nggak Kak Rama jual dulu teman-teman. Jadi kalian jangan tanya, Kak itu jual nggak, karena ini nggak dijual dulu. Nanti ini kita buat turus biar bisa kita ikat seperti ini ya Pak Rimbun teman-teman. Udah ada 2.
nanti kita isi pot sekalian ya. Ini Kak Rama belah-belah aja dulu. Jadi yang udah dibelah taruh di ujung sini. Ini si kaki merpatinya lagi. Nah, ini juga kaki merpati yang kedua, teman-teman. Kalian lihat, ini udah pada penuh juga. Ini tunasnya udah sampai kemari. Jadi emang nggak ada lokasi untuk dia tumbuh kembang lagi nih. Akarnya udah full semua nih, teman-teman. Kalian lihat. Jadi langsung aja Kak Rama belah seperti kue bolu ya. Sebenarnya nih adegan yang enggak patut dicontoh sih, teman-teman. Karena bagusnya tuh emang harus kita bongkar dulu ya. Ngeri juga sih, harus langsung potong ya. Kita uraikan tanahnya terlebih dahulu, baru deh kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalian lihat ini kalian lihat ini rongga-rongganya. Apa enggak stres tanaman kalau langsung kita potong seperti ini? Tapi biasanya enggak sih, karena ini kan langsung akarnya banyak, teman-teman. Jadi ini langsung Kak Rama potong. Makanya Kak Rama nggak mau belah dia banyak-banyak, cukup belah 2 bagian aja seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan ke pot lagi gitu. Jadi emang bukan belah banyak-banyak ya. Oke, kayaknya ini yang ini Kak Rama tanam terus deh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kelamaan Kak Rama taruh, nanti dia akan stres banget. Dan di sini udah ada medianya ya, itu percampuran dari tanah, kotoran hewan, dan sekam. Itu perbandingannya 1:1:1, teman-teman. Langsung aja kita tanam ya. Ini udah Kak Rama aduk, jadi tinggal ditanam seperti ini. Kita ambil yang tadi udah kita belah 2, langsung deh ditanam. Nah, agak dalam dikit ya, biar nggak kelihatan akar-akarnya. Jadi teman-teman, Kak Rama tuh suka banget suplir yang dia tuh nggak tinggi, pendek gitu, pendek merimbun. Itu Kak Rama suka. Oke, udah cantik. Sekarang kita potong bagian yang kering-kering nih, karena yang kering itu tandanya daunnya udah tua. Jadi daripada makanan sia-sia ke dia, mending kita potong, teman-teman. Udah cantik, juga kering. Nah, ini udah cantik kan? Oke, kita lanjut. Ini berarti yang belum Kak Rama belah yang itu, yang daun bersusun tuh. Kita tanam dulu, baru nanti kita potong-potong. Jadi sebenarnya tanam suplir itu paling mudah, teman-teman. Sama halnya kayak kita tanam yang jenis pakis-pakis, yang penting enggak kita tempatkan di tempat yang panas gitu. Dia suka di tempat yang teduh dan suka air. Jadi kelembabannya tuh harus tinggi, jangan sampai kering. Tuh, teman-teman. Ini kalian lihat banyak banget pucuk-pucuknya nih. Ini sengaja nggak Kak Rama tanam dulu. Sering tuh Kak Rama kan pisahin suplir tuh kecil-kecil. Jadi dia lama rimbunnya, berhubung ini enggak untuk Kak Rama jual dulu. Kak Rama nggak suka kalau misalnya suplir Kak Rama tuh enggak rimbun gitu. Kenapa nggak Kak Rama perbanyak-banyak? Biar dia nggak banyak, karena nggak ada tempat, teman-teman. Ini lagi full untuk tanaman-tanaman lain. Jadi khusus suplir nih Kak Rama mau
taruhnya tuh yang rimbun-rimbun aja. Jadi nanti kalau udah rimbun lagi Karama belah lagi 2 gitu. Kalau udah banyak baru deh kita jual ya kan. Jadi ini enggak untuk jual dulu teman-teman, tapi Karama share ini biar kalian terhibur aja, kalian suka melihat tanaman-tanaman Karama, jadi kalian bisa beli tempat lain. Jadi tadi kan Karama bilang mau potong akar-akar, dan ternyata akarnya tuh putus dengan sendirinya teman-teman. Jadi Karama nggak harus main potong, tinggal ganti media aja. Kecuali misalnya kalian nggak mau memperbanyak, itu harus dipotong sedikit biar medianya tuh banyak masuk, enggak akar semua tuh. Ini emang bener-bener unik banget. Jadi dulu tuh Karama beli yang si kaki merpati ini, itu susah banget untuk adaptasi di tempat Karama teman-teman. Nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh muncul satu mati satu, muncul satu mati satu, begitulah seterusnya. Padahal dulu belinya tuh mahal lumayan. Waktu sekitar 3 tahun yang lalu teman-teman, itu satu tangkai ini itu harganya 60.000. Sebelum pandemi ya, jauh-jauh sebelum pandemi. Akhirnya Karama tuh putus asa untuk menanam jenis ini. Karama taruhlah di tempat yang enggak Karama open sama sekali teman-teman. Terus di saat udah enggak kita open, ternyata dia mau berbunga dengan mau subur dengan sendirinya. Akhirnya daun-daunnya tuh muncul teman-teman gitu. Bisa udah cantik, barulah Karama pindahkan ke pot. Ternyata dia udah adaptif, udah tumbuh subur tanpa harus Karama rawat gimana gitu. Dan waktu pandemi Karama tanya lagi jenis kaki merpati, kirain dapat lebih murah karena kan 3 tahun yang lalu tuh satu lembarnya 60. Dan ternyata waktu Karama beli lagi, nggak beli sih, tanya lagi, itu harganya per satu tangkai daun itu 150.000 dulu. Padahal waktu itu Karama udah jual satu potnya itu 50.000 teman-teman. Makanya ini tinggal 2 pot lagi tadi enggak Karama jual, dan ini sekarang udah dapet 4 pot. Nanti Karama tunjukkan ya. Oke, ada 4 pot. Kalian lihat, ini kerak nasi yang tadi Karama belah. Terus Karama tinggalkan sebentar karena si adik Nurin itu nangis bayi Karama. Jadi dia langsung gosong teman-teman. Jadi kok ditinggal sebentar, mungkin karena cuaca di sini itu panas banget, langsung dia kayak layu gitu. Akhirnya dia jadi korban satu. Makanya ini langsung aja kita tanam daripada nanti langsung jadi kering semua. Walaupun dia nggak mati sih, karena kan akarnya banyak nih teman-teman, dan apa nih namanya, bonggolnya tuh besar ya. Cuman kalau daunnya pada gosong kan kasihan. Ini yang terakhir. Nih, ini dari rimbun banget. Ini kayaknya Karama harus belah 3 teman-teman. Nih kalian lihat, dia udah full akar. Belah 3 atau belah 2 ya. Ntar ya, kita lihat dulu dapat berapakah dia. Ini kayak kita mau bagi-bagi cake gitu nggak sih?
Ini dapat 1. Kayaknya dapat 3 deh teman-teman. Oke, ini dapat 3 bagian. Nah, harus kita ikat juga. Nah, biar kayak gini nanti. Ini udah cantik, udah Kak Rama ikat nih teman-teman. Jadi merimbun gitu. Teman-teman, kalau udah siap kita pemisahan seperti tadi, itu jangan lupa disiram sebanyak-banyaknya ya, sampai jenuh aja gitu. Karena kalau misalnya baru siap pemisahan ataupun apapun, itu siramnya emang sampai airnya tuh benar-benar jenuh teman-teman. Biar dia tuh fresh kembali tanpa ada stres nanti gitu. Dan jangan lupa nanti setelah disiram itu langsung ditempatkan di tempat yang teduh. Itu insya Allah suplir kalian subur makmur teman-teman. Nah, kalian lihat ini udah banyak kan, dari yang tadinya tuh 4 pot, karena sekarang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suplir teman-teman. Itu cakep banget. Baiklah teman-teman, Kak Rama rasa sekian dulu perbanyakan suplir Kak Rama. Ini udah cakep-cakep banget. Baiklah Kak Rama rasa sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.